Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amara Silvistardona dengan NPM 221020423 dari jurusan Hukum Tata Negara kelas E semester 4. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradipta, MHI. Di sini saya akan menjelaskan tentang substansi hukum Islam. Di dalam substansi hukum Islam sendiri itu memiliki makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisinya itu sendiri hakiki adalah suatu pengertian yang abstrak hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakan dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat tertentu juga. Sedangkan definisi itu disebutkan di dalam ilmu mantik atau ilmu logika sebagai jami dan mami. Sedangkan definisi itu juga tersusun dari jenis-jenis yang terdekat atau sering kita sebut dengan genus proximum dan perbedaan spesifik yang sering kita sebut dengan differentia spesifika. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam itu sendiri terdiri dari 3 kata, filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Sedangkan hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkas, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, aturan-aturan pengadilan masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa lembaga keagamaan. Di sini ada faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Yang pertama, wacana atau argumentasi. Di sini menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengendalikan pada pemikiran, rasio, dan tanpa verifikasi uji empiris. Yang kedua, segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal yang menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Yang ketiga ada sistematis, artinya perbincangan mengenai segala sesuatu yang dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Yang keempat ada radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensi yang terakhir. Adapun yang terakhir, yang kelima itu hakikat. Merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat, karena filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi filsafat juga berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dari 5 ciri berpikir filosofis tersebut dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal. Bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi, pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Ada pula segala hal yang dipikirkan oleh filsuf. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. Yang keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam, sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan tidak terbatas. Yang ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun yang subjektif. Yang kedelapan, berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Yang kesembilan, berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.